Semakin berkembangnya era digital, semakin sering ya urusan kita untuk berurusan dengan hal-hal yang berbau multimedia, mulai dari gambar, audio, hingga video. Nah, kali ini perkenalkan saya Marcelin Fahidayat Putri dengan NIM 182210090 akan menjelaskan dan memperkenalkan terkait kompresi video dengan MPEG-4, di mana kita akan belajar lebih lanjut tentang cara kerja kompresi video. Nah, jadi sebelumnya kan sudah disebut ya, kalau akan specifically membahas tentang MPEG-4. Nah, MPEG-4 itu apa sih? Jadi, MPEG-4 atau Moving Picture Experts Group 4 adalah sebuah standar kompresi multimedia yang dikembangkan oleh kelompok ahli yang disebut Moving Picture Experts Group atau MPEG. Ya. Nah, standar ini dirancang untuk mengompresi audio dan video secara efisien yang memungkinkan transmisi dan penyimpanan data multimedia dengan kualitas yang baik dalam penggunaan bandwidth yang lebih rendah. Nah, standar ini mendefinisikan berbagai teknologi, termasuk metode kompresi video yang canggih, seperti motion compensation, prediksi frame, dan teknik kompresi objek. Nah, MPEG-4 ini juga mencakup dukungan untuk transmisi data melalui jaringan dengan bitrate yang bervariasi, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk streaming video, video konferensi, dan penyimpanan multimedia. Jadi kebayang lah ya, bahkan kita Zoom meeting sehari-hari itu juga memanfaatkan metode kompresi video ini loh. Nah, jadi sebenarnya video compression tuh apa sih? Gimana sih? Teorinya tuh gimana sih? Jadi, ini adalah general theory of video compression. Nah, dalam kompresi gambar, sebuah static frame itu dikompresi. Nah, teknik kompresi sebagian besar mengeksploitasi spasial dan spectral redundancy. Nah, redundancy ini ada karena sebuah gambar memiliki struktur yang koheren, jadi bukan kumpulan piksel yang acak, tapi ada koherensinya. Nah, sedangkan sebuah video adalah rangkaian dari frame gambar, yang masing-masingnya memiliki spatial redundancy. Maka kita juga dapat melakukan kompresi video dengan menerapkan algoritma kompresi gambar pada setiap framenya. Misalnya, mengompresi setiap bingkai gambar sebagai gambar JPEG. Namun, tingkat kompresi yang jauh lebih tinggi dapat dicapai dengan memanfaatkan jenis redundansi lain dalam video, yaitu redundansi temporal atau temporal redundancy. Nah, jadi temporal redundancy itu apa sih? Nah, temporal redundancy dalam video itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini ya. Jadi ada 4 frame dari urutan video yang ditampilkan. Nah, gadis di latar depan bergerak, sedangkan objek di latar belakang diam. Namun, kameranya juga bergerak. Meskipun tiap bingkai berbeda, ada area latar belakang dan latar depan yang tetap sama atau sangat mirip. Nah, kalau dilihat di gambar di kanan yang ini, baris atas menunjukkan bahwa 2 frame berturut-turut dalam gerakan rendah video. Perbedaan bingkai saluran Y ditampilkan di sebelah kanan. Nah, baris paling bawah menunjukkan 2 frame berturut-turut di mana pergerakan objek atau kamera lebih tinggi. Nah, perbedaan gambar dalam kasus ini mengandung lebih banyak informasi dibandingkan kasus sebelumnya. Nah, bisa dilihat sisipannya ya. Nah, berikutnya ada block-based frame prediction, di mana secara spesifiknya ini adalah macro block based frame prediction, di mana frame n plus 1 dibagi menjadi macro block, dan setiap macro block itu diprediksi dari suatu area di frame n. Nah, frame yang direkonstruksi berdasarkan prediksi ini dibentuk dengan menyalin frame n area ke dalam frame n plus 1 macro block yang sesuai. Nah, intinya ini tuh menunjukkan bahwa perbedaan kesalahan berkurang akibat prediksi ini. Nah, proses memprediksi frame target dari frame referensi menggunakan macro block ini dikenal dengan istilah kompensasi gerak atau motion compensation. Nah, proses mengkompensasi bingkai atau frame dalam mode ini melibatkan hal-hal berikut ini. Di antaranya ada menemukan vektor gerak atau motion vector terbaik untuk setiap macro block, kemudian membuat gambar frame yang diprediksi atau dikompensasi gerakan, kemudian mendapatkan gambar kesalahan prediksi, lalu mengompresi gambar error menggunakan pipeline JPEG, lossy, atau dan vektor gerak menggunakan pengkodaan entropi atau lossless-nya.
Nah, berikut merupakan skema video encoder dan decodernya. Di sebelah kiri ini ada encoder, di mana ditunjukkan bahwa encoder tuh hanya mengodekan vektor gerak dan gambar perbedaan. Sedangkan di kanannya ada video decoder, di mana bisa dilihat bahwa decoder ini menggunakan vektor gerak untuk merekonstruksi frame n+1 dan menambahkan gambar kesalahan untuk mendapatkan frame akhir n+1. Bisa dilihat skemanya. Oke, lanjut. Kemudian akan masuk lagi ke bagian berikutnya, yaitu computing motion vectors. Di mana di sini dilakukan motion vector search, di mana pembuat encode perlu mencari makro block yang paling cocok dalam bingkai n plus dari bingkai n. Nah, pencarian ini dilakukan dalam area pencarian yang ditentukan oleh parameter K di sekitar posisi lokasi. Nah, wilayah pencocokan terbaik yang diperoleh di area pencarian dengan perbedaan piksel demi piksel menghasilkan vektor gerakan atau motion vector. Nah, selanjutnya, ukuran makroblok itu penting selama motion compensation, di mana kumpulan gambar kiri menunjukkan perbedaan entropi yang lebih tinggi antara area aktual dan area prediksi untuk blok makro yang besar. Sedangkan kumpulan gambar yang ada di kanan itu mengilustrasikan bagaimana perbedaan entropi ini lebih rendah untuk area yang sama menggunakan makro blok berukuran lebih kecil. Nah, entropi keseluruhan dalam perbedaan individu diminimalkan karena ukuran dalam kasus kedua memperkirakan area gerak yang lebih baik. Nah, lalu dilakukan motion compensation, di mana dalam skema ini dilakukan closed loop motion compensation. Dalam metode ini, encoder mensimulasikan decoder dan mendecode frame n. Nah, versi frame n yang didecodekan digunakan untuk memprediksi frame n+1. Dan rekonstruksi yang dihasilkan pada decoder tidak mengakumulasi kesalahan. Jadi berikut skemanya ya, diagram dari motion compensation, khususnya closed loop motion compensation. Oke, tapi motion compensation itu memiliki kompleksitasnya juga. Dengan target makro block, perhitungan motion vector dilanjutkan dengan mencoba menemukan blok yang paling cocok dalam gambar referensi di area pencarian tertentu. Nah, ada beberapa kandidat motion vector yang dapat dipilih. Nah, motion vector untuk blok makro target dipilih menjadi vektor gerak di mana perbedaan antara blok target dan area blok referensinya minimal. Nah, yang pertama adalah caranya dengan sequential atau brute force search. Nah, contohnya ini ada di gambar sini, di mana contoh ruang pencariannya itu adalah K sama dengan 1. Dan ada 9 posisi kandidat yang dihitung sebagai 2K plus 1 dikali 2. Nah, secara umum pencarian atau nilainya tuh berkisar antara 0 hingga 31 dan bergantung pada gerakan dalam video. Lalu berikutnya ada di sebelah kiri yaitu logarithmic search, di mana baris di atas menunjukkan makro blok yang kecocokan terbaiknya perlu dicari di area pencarian dengan K sama dengan 16 pada frame N. Nah, baris bawah ini menunjukkan 4 iterasi pencarian logaritmiknya. Dan pada setiap iterasi, blok MAD yang paling cocok ditampilkan dalam warna berbayang. Dan setiap iterasi ini menyatu mendekati kecocokan yang terbaiknya. Terus yang di sebelah kanannya ada cara lain yaitu hierarchical search atau bisa spesifiknya itu hierarchical motion vector search. Nah, hierarki gambar subsampel ini diperoleh untuk gambar target dan referensi. Jadi pencarian vektor gerak untuk sampel makroblok ini dilanjutkan dengan melakukan pencarian gerak penuh pada level tertinggi untuk mendapatkan vektor gerak. Nah, vektor gerak itu selanjutnya disempurnakan dengan menggunakan level yang lebih rendah dalam piramida referensi. Anyway, vektor gerak itu motion vector ya. Nah, selanjutnya ada tipe prediksi untuk memprediksi gambar tadi. Jadi, tipe prediksi itu ada 3, yaitu iframes, p-frames, dan b-frames. Nah, ini adalah konsep yang fundamental dalam kompresi video, terutama dalam standar seperti MPEG. Nah, 3 tipe ini berperan dalam mengoptimalkan efisiensi kompresi dengan memanfaatkan redundansi dan perubahan antar frame dalam suatu urutan video. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing prediksinya. Yang pertama itu iframe atau intra-coded frame. Nah,
iframes adalah frame yang dikodekan secara mandiri tanpa mengacu pada frame lain dalam urutan. Iframes ini berfungsi sebagai titik acuan atau referensi mandiri untuk dekompresi. Nah, iframes juga menyimpan informasi lengkap tentang gambar dan tidak bergantung pada frame lain dalam urutannya. Berikutnya adalah p-frame atau predictive frame, di mana p-frames ini mengandalkan prediksi dari frame sebelumnya dalam urutan, yang dapat berupa iframe atau p-frame. Nah, p-frames ini hanya menyimpan perbedaan atau perubahan antara frame saat ini dengan frame referensi. Dan p-frames ini memanfaatkan teknik motion compensation untuk memprediksi perubahan dalam urutan video dan mengurangi redundansi temporal. Nah, yang terakhir ada B-frames. Nah, B-frames ini memanfaatkan prediksi dari frame sebelumnya dan frame berikutnya dalam urutan. Dengan menggunakan motion compensation, B-frames dapat menggabungkan informasi dari kedua arah untuk memprediksi perubahan. Nah, B-frames ini sering memberikan tingkat kompresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan iframes dan P-frames karena dapat memanfaatkan perbedaan dari dua frame sekaligus. Nah, hasil prediksi yang lebih baik itu dapat diperoleh dengan melakukan pencarian terhadap makro blok yang cocok pada beberapa frame sebelumnya atau sesudahnya, dan ini disebut sebagai multi-frame prediction. Nah, jadi secara umum, urutan frame dalam kompresi video sering disusun sebagai urutan IPB, IPB, dan seterusnya. Iframes ini diatur secara periodik untuk memberikan referensi mandiri bagi dekompresi. Sedangkan P dan B frames digunakan untuk menggambarkan perubahan antara frame tersebut. Pendekatan ini menghasilkan kompresi yang efisien dan memanfaatkan sifat-sifat redundansi dan perubahan dalam video. Teknik ini terutama digunakan dalam standar kompresi video seperti MPEG-2, MPEG-4, dan juga H264 AVC. Begitu. Nah, terus bagaimana sih struktur video itu sendiri? Jadi sebelumnya kita akan bahas tentang GOP atau Group of Pictures. Nah, GOP sendiri adalah serangkaian satu atau lebih frame untuk membantu akses acak dari urutan frame. Nah, bingkai berkode pertama dalam kelompok adalah bingkai I, yang diikuti dengan susunan bingkai P dan B. Frame I dan frame P dikenal sebagai frame jangkar dan digunakan untuk memprediksi frame B, di mana panjang GOP ini didefinisikan sebagai jarak antara iframe. Nah, codec standar mewakili GOP dengan dua parameter N dan M, di mana di mana N adalah ukuran GOP yang memberikan jumlah frame dalam GOP, sedangkan jarak antara jangkar I dan atau P ditentukan oleh M. Nah, dari situ diperoleh video structure seperti pada gambar di kanan, di mana struktur aliran bit yang khas dikodekan secara hierarki dengan GOP, frame, slices atau GOB, makro block, dan rangkaian koefisien. Jadi, sekian pembahasan terkait kompresi video. Terima kasih banyak sudah menyimak.